melihat tangan-tangan yang merasakan sukacita, semua diberkati. Amin. Sebelumnya saya mau memberikan pengumuman terkait persembahan. Karena kita untuk menghindari kontak langsung, persembahan dapat diberikan di kotak persembahan di bawah setelah pintu. Bisa diberikan sebelum atau sesudah ibadah. Ya, untuk persembahan itu aja informasinya. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat sebuah pujian, di mana pujian ini mengingatkan kita untuk kita jangan pernah takut, jangan pernah bimbang akan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Cukup untuk kita hanya berserah dan percaya saja bahwa Yesus adalah penolong kita yang setia. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Penolong yang setia.
pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita sembah Allah kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kau penolong kami, Kau setia. Terima kasih Yesus. Kau selalu baik buat kami Tuhan. Setia, sebab Engkau terlebih setia terhadap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami tahu di tangan-Mu ada rancangan yang luar biasa Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kami ya Bapa. Terima kasih buat damai, buat sukacita ya Tuhan, yang Kau selalu taruh untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai hidup kami Bapa, jadikan kami alat Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami datang ke tempat ini Tuhan, membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkau agung, Engkau mulia, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa buat kami. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Semua semangat puji Tuhan. Amin. Sebab Dia baik. Kita angkat pujian ini. Mari kita bertepuk tangan. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Dia saat lewat di gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan yang ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik.
memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, sebab penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Mari kita angkat tangan kita, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya. Dengan lebih semangat katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi, untuk selamanya, untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara? Masih bersemangat memuji nama Tuhan, amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Semua pasti tahu lagu ini ya. Jadi kita akan pujian dengan semangat. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita menaik, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, mana suaranya? Gak bisa lagi. Setiap pagi
duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Kasih-Mu Tiada Dua Daya.
maju ke depan. Kasihmu tiada duakan sampai kini kau akui. Kasihmu tiada duakan kagumi dalam hati. Kasihmu tiada Sampai saat ini dan seterusnya, kami tetap percaya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Bela hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bela apapun yang keluar dari mulut bibirnya ya Bapa, berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Oke. Tema perenungan pada minggu hari ini masih berbicara tentang buah roh ialah kebaikan. Buah roh ialah kebaikan yang bersumber di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak jemaat yang hadir pada saat ini, kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Pujian Allah dalam bait-Nya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang hadir pada saat ini ketika kita sudah membaca, lalu kita bersama-sama merenungkan dan kita akan belajar untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan firman Tuhan ialah buah roh ialah kebaikan. Saya yakin dan percaya bahwa pada minggu yang lalu Pendeta Yusuf sudah menyampaikan apa itu kebaikan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan baik merupakan kata sifat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya sama jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus baik? Amin. Tuhan Yesus baik. Allah adalah baik karena secara moral dia adalah sempurna
dan maha agung dalam kemurahan hatinya. Kita di tempat ini 100% mengatakan bahwa Allah itu baik. Dari saat ini, dahulu, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya Allah adalah baik. Pengakuan bahwa Allah baik adalah alas dasar dari semua pemikiran Alkitabiah tentang kebaikan moral. Seperti yang sudah kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayatnya yang ke-5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Ia adalah penilai dan hakim. Sebab ia adalah ukuran dan standar dari kebaikan segala makhluk. Manusia dikatakan baik, semua orang dikatakan baik ketika manusia itu hidup menurut kehendak Allah. Melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama kebaikan Allah sering diserukan sebagai tema puji-pujian dan alasan permohonan di dalam doa. Kita dapat buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-86 ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-86 ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-86 ayatnya yang ke-5 yang mengatakan seperti ini. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tindakan kemurahan hati yang Allah berikan kepada kita semua, Dia nyatakan melalui kebaikannya di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berbagai aspek kehidupan kita sudah sangat sering, bahkan kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Malam minggu kemarin, tadi malam, ketika kami dan rekan-rekan guru sekolah minggu ada ibadah doa, ada seorang guru yang menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di sepanjang tahun 2020, dia memiliki seorang anak yang jatuh dan tangannya patah. Dan dia merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di dalam situasi kita menyadari bahwa sampai saat ini COVID bukannya semakin menurun tetapi semakin naik. Tetapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga dari guru sekolah minggu itu dinyatakan. Ketika dioperasi dan operasinya dapat berjalan dengan baik, dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasakan kemurahan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan jemaat sekalian. Di sepanjang tahun 2020 pemeliharaan Tuhan nyata atas kita semua. Mungkin berbeda-beda kesaksian yang diberikan, kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang pasti kita meyakini kebaikan Tuhan. Kita hadir di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang pasti nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, itu karena Allah baik kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, itu semua berkat kemurahan Tuhan dan berkat kebaikan Tuhan. Nah, kita akan kembali di dalam pembahasan kita Mazmur pasalnya yang 100 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini digolongkan sebagai nyanyian pujian melalui pujian pemazmur. Pemazmur mengajak umatnya menyatakan bahwa Allah itu baik. Ajakan ini dimulai di ayatnya yang kedua, kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua dengan kata beribadah. Kata ini memiliki arti melayani Tuhan dengan sukacita. Melayani Tuhan dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengajak umat untuk memikirkan alasan untuk memuji Tuhan. Di dalam pembacaan kita, pemazmur mengajak umat-umatnya untuk memuji Tuhan dengan alasan Dia adalah Allah di atas segala ilah-ilah yang telah menciptakan manusia.
yang telah menciptakan manusia dan yang telah menebus umatnya menjadi miliknya. Kita dapat baca di dalam ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mengingatkan pengalaman keluarnya bangsa Israel dari padang gurun. Kita mengetahui perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Ketika mereka kelaparan, Tuhan menyediakan mana untuk mereka makan. Ketika mereka di dalam kegelapan, Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi mereka. Itu bukti kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan baik kepada semua orang. Dia tidak melihat rupa. Dia tahu kita adalah ciptaannya. Kita ciptaannya yang berharga. Kita ciptaannya yang mulia. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu menyayangi kita sebagai ciptaannya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah dengannya dan pujilah namanya. Di sini muncul nyanyian syukur, kebaikan Allah disyukuri dengan mendekat kepadanya serta menghampiri tahtanya sambil memuji kasih setianya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ekspresi ini dipakai untuk masuk ke dalam sebuah ibadah. Di dalam pembacaan kita, pemazmur mengajak setiap umatnya menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan di dalam beribadah. Sehingga umat Allah tahu persis bahwa Allah itu baik dan layak untuk disembah. Ajakan yang pemazmur berikan kepada umatnya pada saat itu berlaku juga dengan kita pada saat ini. Umat Israel mengetahui bahwa Allah yang mereka sembah sungguh baik karena keselamatan yang telah Ia berikan. Artinya kebaikan Allah itu kekal dan menyentuh seluruh kehidupan manusia. Berangkat dari titik inilah pemazmur mengajak umatnya beribadah bukan lagi sebagai rutinitas. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat yang hadir pada saat ini, yang datang beribadah pada saat ini bukan karena rutinitas, tetapi karena jemaat merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jemaat hadir pada saat ini adalah respon dari kebaikan Tuhan. Untuk datang menyembah nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah merasakan kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Sampai pada saat ini di minggu kedua tahun 2021. Saya yakin dan percaya tantangan dan rintangan di tahun 2020 ada yang meneteskan air mata, ada yang terluka, ada yang menangis kesakitan. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menopang kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Ada yang merasakan kehilangan, duka cita yang melimpah. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita penghiburan. Dan Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Terbukti sampai hari ini. Karena kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita nggak hadir di tempat ini. Kita hadir di tempat ini sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus nyatakan melalui anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia, untuk merasakan kesakitan, penderitaan bagi kita semua. Itu adalah bukti kebaikan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana respon kita ketika kita telah menerima kebaikan yang datangnya daripada Allah? Kita mau memulai kehidupan kita.
Kita mau selalu diperbaharui di setiap hari. Setiap pagi ketika kita bangun di pagi hari. Kita meminta pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Supaya Tuhan memperbaharui hidup kita, hati kita. Supaya kita selalu memandang kepada Tuhan. Di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita memandang kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mudah? Tidak mudah. Bisa? Pasti bisa kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan kekuatan bagi kita. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan penolong bagi kita. Tuhan Yesus baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada sebuah lagu yang mengatakan mahkota kehidupan. Biarlah kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang akan Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita akan mengangkat pujian ini, mahkota kehidupan.
gantikan dengan kelegaan. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sungguh amat baik. Mari kita menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk setia kepada Tuhan. Setia di dalam kehidupan kita, setia di dalam pelayanan kita. Mari kita belajar bersama-sama, belajar untuk tetap setia. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada kita adanya mahkota kehidupan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sangat mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Bukti kasih-Mu yang sempurna Tuhan, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami membawa pergumulan kami Tuhan. Hamba tidak mengetahui apa yang sedang jemaat-Mu pikirkan, apa yang sedang jemaat-Mu gumulkan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami, setiap isi hati kami. Kami membawa setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada pengharapan, di dalam Engkau selalu ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga dapat mempraktekkan kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan setiap kebaikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas untuk renungan khotbah penahbisan diaken, saya ambil dari Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi Matius 25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu
lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang talenta yang kita baca, dikisahkan ada 2 jenis hamba. Pertama, hamba yang baik dan setia, sebagaimana ditulis pada ayat yang ke-21. Hamba yang baik dan setia ini baik sekali perbuatannya dan telah setia dalam perkara kecil. Hamba yang baik dan setia ini disuruh masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Itu hamba yang pertama. Yang kedua, hamba yang jahat dan malas, sebagaimana tertera pada ayat yang ke-26. Hamba yang jahat dan malas ini tidak merespons secara positif talenta yang diberikan kepada mereka. Hamba yang jahat dan malas ini juga tidak mengelola dengan baik talenta yang dititipkannya kepada mereka. Dalam Perjanjian Baru, talenta merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Namun secara luas, talenta bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dipercayakan
atau dititipkan Tuhan kepada kita. Bisa berupa waktu, tenaga, pikiran, uang, atau hidup kita. Itu merupakan talenta yang dipercayakan kepada kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan tentang talenta yang kita baca juga, dikisahkan yang disebut hambanya Tuhan tersebut hanya hamba yang baik dan setia di ayat yang ke-21. Dengan demikian Tuhan hanya menginginkan hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik sekali perbuatannya dan setia dalam perkara kecil. Dalam renungan khotbah penabisan diaken, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, gereja ini hanya membutuhkan diaken-diaken yang baik dan setia. Tidak membutuhkan diaken-diaken yang jahat dan malas. Dan Tuhan hanya mengakui hambanya yang baik dan setia. Itu di ayat yang ke-21 dikatakan, hai hambaku. Dan hamba yang jahat dan malas di ayat yang ke-26 tidak diakui oleh Tuhan sebagai hambanya. Oleh sebab itu, mari kita sadari kalau kita ingin dianggap sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba yang baik dan setia. Dan diaken yang diperlukan oleh gereja ini, diaken yang baik dan setia. Demikian renungan khotbah penabisan diaken. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya sempat menginformasikan Saudara Russell, Pak Arif atau Kopium, Pak Panjaitan dan Oma Coan pada hari ini akan ditahbis menjadi diaken. Hingga detik ini tidak ada jemaat yang datang mengutarakan keberatan hatinya agar mereka ditahbis menjadi diaken. Sebab itu pagi hari ini saya mengundang Saudara Russell, Pak Arif, lalu Pak Panjaitan dan Oma Cuan untuk maju ke muka. Di sini saja berdiri. Lalu nanti saya juga meminta tim pengembalaan untuk menumpangkan tangannya sambil kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Saya persilakan. Di sini saja. Kita menyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Nanti kepada tim pengembalaan saya mohonkan untuk menumpangkan tangan. Kita akan memintakan urapan dan kuasa Tuhan agar mereka bisa menjadi diaken yang baik dan setia, bukan diaken yang jahat dan malas. Ku
papan jahitan, dan Om Acua yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk menjadi diaken di tempat ini. Pinta hamba-Mu Tuhan, jadikan mereka diaken-diaken yang baik dan setia, bukan diaken-diaken yang jahat dan malas. Karena yang diaku oleh-Mu, yang merupakan hamba-Mu, hanya diaken yang baik dan setia. Untuk itu Tuhan, sekarang hamba mohonkan pengurapan dari-Mu Tuhan. Mohonkan kuasa-Mu mengalir dalam keempat saudara ini, agar mereka dapat melayani dengan baik dan setia. Engkau mampukan tugas-tugas mereka sebagai diaken di gereja ini, sehingga gereja ini melalui kehadiran mereka dapat bertumbuh, dapat berkembang, dapat maju. Tuhan Yesus, hamba percayakan seluruh talenta yang Kau berikan dalam hidup mereka. Kiranya mereka dapat merespon secara positif, mengelola dengan baik, menjadi hamba yang baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan pengurapan, hamba mohonkan kuasa ngalir mulai saat ini. Sudah steril, sudah aman, bahkan beliau sudah beraktivitas menolong gereja ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan doa sidang jemaat yang tiada henti-hentinya mendoakan Saudari Devi. Saya bisa membayangkan kalau Saudari Devi hasilnya positif, harus diisolasi dan harus tes 2 kali untuk memperlihatkan kesembuhan minimal. Dan banyak pekerjaan Tuhan di tempat ini terbengkalai, mengingat posisi beliau di tempat ini juga sentral dan banyak pelayanan yang beliau emban. Syukurlah Tuhan menolong beliau dan memberi yang terbaik buat gereja ini. Pengumuman yang berikutnya, minggu depan seusai ibadah ini, saya akan melakukan pertemuan dengan pengurus SLG beserta pembinanya. Lalu setelah itu pertemuan dilanjutkan dengan saya dengan tim pengembalaan. Saya kira itu saja. Dan seusai ibadah ini, diaken yang baru melakukan pertemuan, ya, melakukan percakapan, melaksanakan rapat. Dengan demikian baru dilantik saja sudah bekerja. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Puji. Mari kita bangkit berdiri. Let's
pujian dan syukur kami yang hasil merupakan kesadaran dari diri kami betapa baiknya Engkau, kasih setiamu selama-lamanya untuk kami, sehingga kami selalu mengingat kebaikan kasih setiamu, lalu kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini, hamba bersyukur dan memuji kebesaran-Mu karena Engkau telah menolong proses penghabisan diaken. Hamba percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk selalu mendapatkan arahan, tuntunan, dan bimbingan-Mu sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan, hamba juga terus mendoakan bangsa dan negara ini agar dalam rangka mengatasi COVID-19, khususnya dalam rangka hendak melaksanakan vaksinasi, Engkau menolong semua berjalan dengan baik. Jumlah vaksin yang cukup, tenaga vaksinator yang cukup, pendiskusian dengan baik, keefektifan vaksin juga hamba serahkan ke dalam tangan. Setiap rencana-rencana yang kurang berkenan, yang digulirkan oleh pihak-pihak tertentu, hamba juga percayakan ke dalam tangan, agar apa yang reka-reka kejahatan dapat Engkau ubah, mendatangkan kebaikan bagimu Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami, dari tertinggi hingga terendah, Engkau memakai mereka, Engkau memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, sehingga negara ini dapat terkelola dengan baik. Tuhan, hamba menyerahkan tenaga medis ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberi daya tahan tubuh yang kuat. Engkau memampukan mereka menolong banyak pasien untuk disembuhkan. Hamba berdoa juga untuk kekebalan komunitas yang diharapkan dapat tercipta dengan vaksin. Hamba rindu Engkau menolong itu semua sehingga ada di bangsa ini. Hamba berdoa untuk bangsa ini, untuk sidang jemaat ini, biarlah tidak seorang pun dapat terjangkiti. Luputkanlah kami dari virus corona. Tuhan, Engkau menolong. Hamba mempercayakan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini, keluarga-keluarga. Engkau memberkati keluarga mereka dengan keharmonisan, dengan kesukacitaan, dengan kebahagiaan. Engkau memberkati usaha-usaha yang dijalani oleh para jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati pekerjaan yang dilakoni juga oleh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati studi-studi anak-Mu di tempat ini. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sedang memerlukan uluran tangan-Mu. Engkau mengulurkan tangan-Mu. Engkau tahu beberapa di antara jemaat yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan-Mu, sehingga kondisi fisik mereka dapat pulih. Hamba percayakan Pak Hendra dan yang lain-lain ke dalam tangan-Mu, sehingga melalui uluran tangan-Mu, Engkau memberi kesembuhan. Hamba mempercayakan juga setiap anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, Engkau menolong sehingga mendapatkan. Buat anak-anak-Mu memiliki pergumulan yang lain yang Engkau ketahui dan hamba tidak ketahui, Engkau juga menolong sehingga pergumulan mereka dapat teratasi dengan baik. Karena kebaikan, karena kasih setia. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat, pulanglah ke rumah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.